Pagi itu desa Wairklau di pinggiran Maumere seolah bininto. Angin lembab dari Laut Flores Toi Lamang Theo Cham Giats, dingin yang tidak biasa. Jam baru menunjukkan pukul 6.10 ketika Pak Justinus penjaga gereja Katolik Santa Maria Ratu Rosari selama lebih dari 3 dekade berjalan ke halaman gereja sambil membawa sapu tua. Tidak sampai 5 langkah lututnya langsung melemas. Di puncak pohon beringin raksasa yang berdiri tepat di gerbang gereja tergantung sebuah patung Bunda Maria warna putih dengan seutas tali tambang tua melilit lehernya. Gaunnya robek, wajahnya tergores noda hitam seperti darah kering. Pak Justinus jatuh berlutut di atas lantai paving batu, tangannya gemetar hebat. Bunda digantung, gumamnya putus-putus. Dalam hitungan menit lonceng kecil, gereja dipukul berulang kali dan warga berdatangan. Ada yang menjerit, ada yang menutupi mulut, ada yang hanya mampu berdiri terpaku. Di bawah pohon bunga-bunga mawar hancur berantakan, rantai rosario tua berserakan seolah telah terjadi eksekusi saat malam buta. Seorang anak perempuan menangis ketakutan. Ibunya buru-buru memeluk dan menutup kedua mata anak itu, tetapi sudah terlambat. Gambar itu telah menancap di kepala semua yang melihatnya. Hening melingkupi halaman gereja. Rasanya seperti ada ratusan mata tak terlihat sedang mengawasi. Saat itu pastor muda bernama Romo Adrianus, yang baru setahun dipindahkan dari Ruteng ke Maumere, bergegas keluar dari rumah pastoran. Matanya membelalak, bibirnya bergetar, tangan yang memegang kitab suci hampir terlepas. Tidak mungkin. Ini penodaan yang sangat serius, bisiknya. Bisik-bisik mulai muncul. Ini ulah orang luar. Tidak, ini pertanda buruk. Aku sudah bilang pohon beringin ini memang ada cerita gelap. Seseorang yang pernah menjadi ketua lingkungan paroki bergumam, dulu pernah ada orang yang mati tergantung di pohon itu bertahun-tahun lalu. Dalam waktu singkat, foto patung Bunda Maria yang digantung tersebar di Facebook dan grup WhatsApp warga Sika. Ada yang menyebutnya penghinaan agama, ada yang menganggapnya pertanda dari roh jahat, bahkan sebuah fanpage Katolik menulis sebuah desa di Flores sedang menghadapi kehadiran kegelapan. Mohon doakan. Polisi tiba untuk memasang garis pembatas. Para petugas kelurahan terlihat tidak nyaman. Awalnya mereka mengira ini hanya vandalisme biasa, tetapi melihat wajah warga yang pucat, mereka ikut menahan suara. Semua mata kemudian tertuju pada Romo Adrianus, orang yang seharusnya membawa jawaban, namun kini berdiri membeku seperti tersihir oleh ketakutan. Pagi itu berubah kacau, rapat darurat, doa spontan, teriakan tertahan. Ketika patung akhirnya diturunkan, semua melakukannya dengan begitu pelan, seakan takut menambah luka pada Bunda. Patung itu dibawa ke sebuah ruangan kecil di belakang pastoran, ditutup kain putih dan hanya Romo Adrianus yang diperbolehkan masuk. Malam itu menurut beberapa warga, Romo Adrianus berlutut di depan patung berjam-jam tanpa berkata sepatah pun. Tak seorang pun menyangka bahwa semua ini hanyalah salam pembuka dari sebuah rahasia kelam yang telah terkubur selama 20 tahun. Rahasia yang siap keluar dari tanah. Rahasia yang akan menggoyahkan seluruh desa. Dan dari sinilah semuanya mulai, suara pengakuan dosa misterius, bayangan perempuan berkerudung hitam terekam kamera, hingga badai aneh yang menggulung malam-malam di Maumere. Kisah ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Berita tentang patung Bunda Maria yang digantung menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Pagi itu hanya segelintir orang yang melihat langsung, tetapi menjelang tengah hari, hampir seluruh paroki Wairklau sudah tahu. Orang-orang datang silih berganti. Ada yang dari desa tetangga, ada yang menempuh puluhan kilometer hanya untuk memastikan apa yang beredar di media sosial itu benar. Mereka berdiri berkelompok kecil, tidak ada yang berani mendekat ke pohon beringin. Suara-suara lirih mengisi udara. Belum pernah terjadi hal begini. Ini tanda buruk, tanda dosa besar di antara kita. Ada yang menyembunyikan sesuatu. Bunda menangis karena itu. Ibu Katarina, seorang umat yang dikenal taat selama lebih dari 4 dekade, memegangi rosarionya yang bergetar di tangan. Ia menatap ke arah pohon sambil meneteskan air mata. Kalau Bunda dipermalukan seperti itu, pasti paroki kita sedang menanggung beban berat. Namun tidak semua sependapat. Sekelompok pemuda paroki berbisik keras. Ini pasti ulah orang luar, kata seorang pemuda bernama Markus dengan nada geram. Harus dicari pelakunya, tidak mungkin dibiarkan. Tapi kalau benar orang luar, bagaimana dia masuk halaman gereja tengah malam, sahut yang lain, suaranya merendah. Keraguan mulai merayap masuk ke dalam hati mereka. Kecurigaan antar warga pun mulai muncul. Ada yang menatap tetangganya dengan pandangan berbeda, ada yang menjadi gelisah melihat anggota keluarga sendiri. Di antara para ibu muda, beberapa memutuskan melarang anak-anak mereka datang belajar katekisasi malam hari. Jangan-jangan ada yang aneh. Jangan sampai anak-anak ikut terseret, kata salah satu dari mereka.
Sementara itu di gerbang seorang penjual makanan bernama Mbak Riani dengan gugup melepaskan rosario yang selama ini digantung di kiosnya. "Saya percaya pada Tuhan tapi saya juga percaya setan ada. Takut nanti saya ikut diganggu," katanya lirih. Media sosial semakin liar. Video foto bahkan narasi-narasi tak berdasar bermunculan. Salah satu posting yang viral bertuliskan Bunda Maria menangis darah sebelum digantung. Keajaiban atau kutukan? Banyak yang bersumpah bahwa pada malam sebelum patung ditemukan mereka mendengar 3 kali ketukan pintu tepat pukul 3 dini hari. Saat dibuka tidak ada siapapun. Seorang perawat dari puskesmas bercerita, "Tadi malam ada ibu-ibu membawa anak perempuan ke klinik. Anak itu aneh. Sepanjang jalan ia hanya menunduk sambil berbisik Ave Maria tanpa henti. Saya sampai merinding." Opini warga mulai terpecah menjadi 3 kubu. 1. Mereka yang percaya ini teguran dari surga. Menurut mereka, paroki telah melupakan doa banyak yang menjauh dari misa dan beberapa konflik internal belum pernah diselesaikan. 2. Mereka yang percaya ini hanya vandalisme. Kubu ini ingin polisi bertindak cepat dan mengakhiri semua keributan. 3. Mereka yang diam namun ketakutan. Mereka memakai salib kecil di dada, menempelkan salib kayu di pintu rumah, dan menyalakan lilin setiap malam. Dalam rapat darurat Dewan Pastoral, Pak Cornelius, ketua liturgi, mengangkat suara. "Kalau memang pelakunya orang gila, mengapa memilih patung Bunda Maria? Mengapa digantung di pohon beringin, bukan di pintu gereja atau salib halaman?" Hening memenuhi ruangan. Lalu Bu Heni, petugas kebersihan pastoran, berdiri dengan ragu. Suaranya nyaris berbisik. "Dulu, sebelum seorang gadis meninggal di pohon itu, pernah ada kejadian mirip begini. Tapi, saya takut cerita." Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Suasana ruangan mendadak dingin. Semua mata perlahan mengarah pada jendela kaca besar di mana pohon beringin itu tampak berdiri kokoh, akar-akarnya menjalar seperti tangan tua yang mencengkeram tanah. Malamnya beberapa warga menyalakan lilin di bawah pohon, tetapi tidak ada yang berani berlama-lama. Mereka membuat tanda salib lalu cepat-cepat pulang. Desas-desus mulai berkembang bahwa seseorang telah terlihat berkeliaran di sekitar pohon pada malam sebelum kejadian. Kamera CCTV gereja seharusnya menangkap sosok itu, tetapi anehnya semua rekaman pada jam penting mengalami gangguan dan menjadi tampak penuh noise. Kegelisahan menjalar semakin kuat. Setiap orang mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini hanya kejahatan manusia atau ada sesuatu yang lain? Di tengah kekacauan itu, perhatian warga kembali pada satu nama, Romo Adrianus. Priest muda yang biasanya ramah kini tampak murung, seakan memikul beban yang tidak dapat dilihat orang lain. Banyak warga mengintip geraknya. Ia lebih sering berdoa, lebih sering menatap pohon beringin itu lama sekali. Sebagian mengaguminya, tetapi sebagian lain merasa takut-takut bahwa Romo Adrianus sedang membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Malam itu saat angin Flores bertiup kencang, beberapa warga bersepakat kejadian ini bukan hanya tentang patung yang digantung. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih dalam. Sesuatu yang telah menunggu 20 tahun. Dan kini, pintunya mulai terbuka. Gereja Santa Maria Ratu Rosari di Wairklau sudah berdiri lebih dari 7 dekade. Bangunan tua berarsitektur kolonial itu dipandang sebagai pusat kehidupan rohani umat Maumere. Namun tidak banyak yang tahu bahwa fondasi gereja itu dibangun di atas lahan bekas pemakaman lama, pemakaman yang tanahnya menyimpan lebih banyak rahasia daripada doa. Pak Lukas dan Bu Margareta, pasangan sepuh yang kini berusia lebih dari 80 tahun, menyaksikan sendiri bagaimana gereja dibangun. Suatu sore yang mendung, Pak Lukas duduk di teras rumahnya sambil menatap menara lonceng gereja dari kejauhan. Dengan suara serak dan tatapan menerawang, ia berkata, "Waktu menggali pondasi dulu, para pekerja menemukan banyak tulang. Ada tengkorak, ada salib patah, bahkan ada rosario tua. Tapi pastor saat itu bilang, tanah Tuhan akan menjaga semuanya." Kami pun diam. Masa-masa itu sulit. Sejak itu hal-hal aneh mulai terjadi. Ada yang mendengar langkah kaki di dalam gereja pada tengah malam. Ada yang melihat cahaya seperti lilin berkedip di menara, padahal tidak ada siapapun yang naik ke sana. Namun yang paling menggetarkan adalah peristiwa 20 tahun lalu, kematian seorang gadis koor bernama Maria Yasinta yang kini nyaris tidak ada yang berani menyebut namanya. Yasinta dikenal sebagai gadis lembut dan rajin bernyanyi. Ia pernah dikabarkan akan menikah dengan Petrus, pemain organ gereja. Semua orang mengira hidupnya akan tenang. Namun suatu Senin pagi yang kelabu, warga menemukan Yasinta tergantung di pohon beringin di tempat yang kini menjadi lokasi patung digantung. Kematian itu langsung dinyatakan sebagai bunuh diri. Tidak ada prosesi panjang, tidak ada keranda diarak, tidak ada nyanyian requiem. Semuanya berlangsung cepat, seperti ada sesuatu yang ingin ditutup rapat. Romo yang memimpin paroki saat itu, Romo Marius, dikenal tegas dan tertutup. Ia tidak pernah membahas kematian Yasinta, bahkan melarang para koor menyebut namanya dalam doa.
Setelah pemakaman singkat, keluarga Yasinta pindah dari Maumere dan tidak pernah kembali. Sejak itu nama Yasinta hilang dari catatan kehidupan paroki. Namun tidak dari ingatan beberapa orang. Bu Heni, petugas kebersihan pastoran, suatu hari bercerita kepada sekelompok ibu-ibu katekesa. Saya pernah menjatuhkan sebuah buku tua milik Romo Marius. Ada selembar kertas terselip bertuliskan, "Dia tahu kebenaran, harus dihentikan sebelum dia menyebarkan." Wajah Bu Heni bergetar ketika berkata itu. Saya belum sempat membaca lebih jauh. Romo Marius masuk tiba-tiba, mukanya pucat seperti kapur. Rumor pun berkembang bahwa setelah kematian Yasinta, sebuah ruangan bawah tanah di pastoran yang dulu digunakan untuk menyimpan relik dan barang liturgi lama ditutup permanen dengan semen. Tidak ada yang tahu apa yang pernah disimpan di sana, tidak ada yang berani bertanya. Setelah insiden patung digantung, Romo Adrianus mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia kemudian mencari peta tanah gereja dalam arsip lama. Aneh sekali, bagian peta yang menunjukkan area pohon beringin dan jalur kecil menuju belakang gereja hilang, seolah-olah sengaja dihapus. Dalam sebuah kesempatan saat membersihkan gudang kecil dekat sakristi, Romo Adrianus menemukan selendang koor wanita yang sudah usang. Di ujungnya tercatat huruf-huruf bordir kecil MY, inisial yang sama dengan nama Maria Yasinta. Aroma minyak suci masih samar melekat pada kain itu, namun bagian ujungnya tampak sobek seperti pernah ditarik dengan paksa. Sejak itu pikiran Romo Adrianus terus dihantui bayangan Yasinta. Semakin ia menggali, semakin banyak potongan ingatan warga yang muncul, seakan masa lalu perlahan mendorong dirinya untuk membuka pintu yang telah 20 tahun tertutup. Beberapa warga berbisik bahwa Yasinta sering terlihat berdoa di bawah pohon beringin setiap sore Jumat. Mereka mengatakan ia selalu duduk di tempat yang sama, memegang rosario, dan menatap jauh seakan menunggu sesuatu. Dan kini di tempat yang sama patung Bunda Maria ditemukan tergantung. Apakah ini kebetulan, ataukah seseorang atau sesuatu sedang mencoba menghubungkan keduanya? Persoalan menjadi lebih gelap ketika seorang mantan penjaga gereja, Pak Dominikus, mengaku pada Romo Adrianus bahwa pada malam Yasinta meninggal, ia melihat gadis itu berlari masuk ke pastoran, wajahnya ketakutan. Setengah jam kemudian, kata Pak Dominikus, Romo Marius keluar dengan muka pucat. Saya ingin bertanya, tapi beliau hanya berkata, "Jangan sebut nama dia lagi." Keesokan paginya Yasinta ditemukan tergantung. Sejak itu pohon beringin menjadi tempat yang tidak disentuh siapapun. Setiap kali ada yang mencoba memotong rantingnya, selalu terjadi musibah tangan patah, demam tinggi, mimpi buruk berhari-hari. Pernah ada seorang frater dari Kupang mencoba berdoa di sana, dan mendadak tidak mau kembali lagi. Semua itu terakumulasi dan kini setelah patung tergantung misteri lama kembali hidup. Ada yang berkata roh Yasinta sedang mencoba berbicara. Ada yang berkata seseorang telah memanggil kembali luka yang seharusnya dibiarkan terkubur. Ada pula yang percaya dosa masa lalu gereja itu belum pernah ditebus. Romo Adrianus berdiri lama di depan jendela pastoran menatap pohon beringin yang diterpa angin. Di balik desir daun, ia merasa mendengar suara yang sangat pelan, seperti bisikan yang ingin memecah keheningan 2 dekade. Malam itu sebelum menutup mata, ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Jika ini adalah seruan minta tolong, maka aku harus menjawabnya. Dan sejak kalimat itu ditulis, tidak ada jalan untuk kembali. Malam Jumat itu gereja Santa Maria Ratu Rosari hampir kosong. Setelah adorasi, hanya beberapa umat lanjut usia yang masih berdoa pelan di bawah kaki salib besar. Angin dari Laut Flores bertiup melewati jendela kaca patri dan membuat lilin-lilin kecil di altar bergetar. Di luar gereja pohon beringin tua bergoyang perlahan. Suara gesekan daunnya terdengar seperti bisikan kain sutra yang digosok dalam gelap. Romo Adrianus, seperti kebiasaannya, duduk di ruang pengakuan yang terletak di sudut tersembunyi gereja. Ruangan itu sempit, diterangi hanya oleh cahaya dari sebuah lilin kecil di samping patung Bunda Maria sedih. Dinding kayunya sudah tua berlubang kecil untuk tempat bicara dan bau dupa masih melekat kuat. Malam itu Romo Adrianus mengira ia hanya akan mendengarkan pengakuan dosa-dosa ringan, kebohongan kecil, marah, atau lalai misa. Namun tepat pukul 20.33 segala sesuatu berubah. Tanpa suara langkah, tanpa suara pintu dibuka, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan di balik sekat kayu. Suaranya pelan bergetar dan terdengar seperti datang dari tempat yang sangat jauh. "Romo, saya tahu saya tidak pantas diampuni, tapi saya tidak punya siapapun lagi." Romo Adrianus terkejut. Ia tidak mendengar pintu ruang pengakuan dibuka sama sekali. Namun ia tetap menjawab lembut, "Anakku, Tuhan selalu mendengar. Katakanlah." Perempuan itu terisak, lalu berkata, "Saya telah melihat Bunda. Bunda tidak memandang saya dengan marah, tapi dengan belas kasih." Beliau berdiri di bawah pohon itu. Pohon yang mereka sebut pohon kutukan.
Detik itu juga angin di luar gereja berhenti, seolah seluruh wire claw membeku. Romo Adrianus menelan ludah. "Apa yang kau lihat, anakku?" Saya pernah berjanji untuk menceritakan semuanya, tapi seseorang memaksa saya diam. Mereka bilang kalau saya berbicara, gereja tidak akan tenang. Suara perempuan itu terdengar seperti campuran antara ketakutan dan rasa bersalah. Saya adalah orang terakhir yang melihat dia hidup." Romo Adrianus segera tahu siapa yang dimaksud. Maria Jacinta. Suara perempuan itu menjadi semakin kacau, seperti sedang melawan sesuatu yang menekan dadanya. Jacinta? Dia mencoba lari dari ruangan itu. Ruangan yang kini disemen, ruangan yang tidak boleh disebut. Tangan Jacinta berdarah. Tapi Romo Marius bilang dia hanya sedang linglung. Suaranya tersendat lalu hening. Romo Adrianus maju sedikit mendekatkan telinga ke sekat kayu. "Anakku, kau tidak sendirian. Katakanlah apa yang harus dikatakan." Beberapa detik berlalu. Kemudian sebuah bisikan sangat pelan terdengar. "Jacinta tidak bunuh diri. Romo, dia tidak mati sekali. Mereka menyembunyikan tubuhnya sebelum menggantungnya di pohon itu agar terlihat seperti..." Pintu ruang pengakuan tiba-tiba terbuka keras. Romo Adrianus memejamkan mata dan ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bangku kayu kosong. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bau parfum, tidak ada hawa tubuh manusia. Tapi di atas kursi ada sehelai kain foil putih seperti kerudung koor wanita. Dan di bawahnya setetes air jatuh ke halaman kitab suci di tangan Romo. Air asin, seperti air mata. Keesokan harinya, Romo Adrianus menceritakan kejadian itu hanya kepada Bu Heni, orang yang paling lama bekerja di pastoran. Wajah Bu Heni memucat seketika. "Romo, itu kerudung koor. Dulu semua penyanyi wanita memakai kerudung putih seperti itu. Jacinta, dia juga punya satu." Romo Adrianus memegang kerudung itu dengan tangan gemetar. Pada sudut kain terlihat huruf yang hampir hilang MUI. Seolah-olah roh seseorang sedang menyodorkan bukti. Malam itu ketika Romo membuka laci kecil di kamar untuk menyimpan kerudung tersebut, ia tertegun. Di depan patung kecil Bunda Maria ada setangkai mawar putih segar dengan embun masih menetes. Persis seperti bunga yang pernah muncul pada malam patung digantung. Tidak mungkin ada orang yang meletakkannya di sana tanpa ia dengar. Pintu terkunci. Jendela tertutup rapat. Ada sesuatu yang ingin berbicara. Beberapa hari berikutnya banyak umat mengalami mimpi serupa seorang gadis bergaun putih berdiri di bawah pohon beringin, memegang rosario patah, bibirnya bergerak namun tidak bersuara. Semua menggambarkan hal yang sama tanpa saling bertemu. Di desa kabar beredar bahwa ada sebuah roh yang datang setiap malam, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memohon kesaksian, memohon agar namanya disebut lagi setelah 20 tahun dikubur dalam diam. Bagi Romo Adrianus semuanya sudah jelas. Ia tidak bisa lagi hanya berdoa. Ia harus bertindak. Jika seseorang meminta keadilan, meski dari balik dunia yang tak terlihat, aku tak boleh menutup telinga, tulisnya di buku hariannya. Dan dari hari itu, Romo Adrianus mulai berjalan di atas batas tipis antara terang dan gelap. Ia menjadi bukan hanya imam paroki, tetapi penjaga ingatan yang harus membuka pintu masa lalu yang coba ditutup semen doa dan ketakutan. Sebab suara dari ruang pengakuan itu bukan suara kebetulan, itu adalah panggilan. Dan panggilan itu belum selesai. Sejak malam suara misterius di ruang pengakuan itu, Romo Adrianus tidak lagi dapat tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat cahaya samar di bawah pohon, beringin melihat sosok perempuan bergaun putih dengan rosario patah di tangan. Ia tahu semakin lama ia menunggu, semakin besar gelap yang akan menyelimuti paroki. Pada hari ketiga setelah kejadian itu, Romo Adrianus mendatangi seorang pemuda bernama Franciscus, mahasiswa teknik informatika di Universitas Nusa Nipah. Dialah yang memasang sistem kamera pengawas di area gereja tahun lalu. "Franz, saya ingin memeriksa rekaman malam patung ditemukan. Bisakah kau bantu?" Franz tampak ragu. "Romo, sebenarnya malam itu CCTV di bagian luar gereja mati otomatis karena pengaturan hemat daya. Tapi, saya bisa cek ulang file mentahnya." Mereka berdua masuk ke ruangan kecil di belakang sakristi tempat perangkat server CCTV dipasang. Franz membuka panel komputer, mengetik beberapa perintah dan mulai menelusuri folder-folder sistem yang tersembunyi. Beberapa menit kemudian Franz menelan ludah. "Romo, ada file yang tidak muncul di tampilan utama. Ini tersimpan dalam folder yang tidak bisa terbuka kecuali manual." "Buka," kata Romo Adrianus lirih. Dengan tangan gemetar Franz mengklik file tersebut. Layar menampilkan video hitam putih yang kualitasnya buruk, penuh noise. Namun ketika jam pada rekaman menunjukkan pukul 02.47, sesuatu muncul dari sisi layar. Sebuah bayangan manusia.
Sosok itu berjalan perlahan dari arah pastoran lama bangunan tua yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Ia memakai jubah hitam panjang yang menutupi seluruh tubuh termasuk kepala. Di tangannya ia membawa sesuatu yang tampak panjang dan kaku. Romo Adrianus menunduk lebih dekat. Itu patung Bunda Maria. Sosok itu berhenti tepat di bawah pohon beringin. Lalu sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Tanpa harus memanjat, tanpa bangku, tanpa bantuan apapun, patung itu terangkat perlahan ke udara seperti diangkat oleh tangan tak terlihat. Tali tambang diikatkan ke cabang pohon, dan patung itu tergantung diam berayun pelan. Selama proses itu yang paling aneh bukan gerakan sosok berkerudung hitam, tetapi bayangannya. Ia tidak memiliki bayangan di tanah sama sekali, padahal lampu halaman gereja menyala terang. Franz mundur selangkah, wajahnya pucat. Romo, itu bukan manusia kan? Romo Adrianus mencengkeram rosario di lehernya. Kita tidak boleh berkesimpulan terburu-buru, namun getaran suaranya tidak dapat disembunyikan. Ia memerintahkan Franz, tolong salin file ini ke USB. Jangan bagikan kepada siapapun. Simpan cadangannya di tempat aman. Franz mengangguk, tetapi tangannya masih gemetar ketika mencabut USB itu. Setelah keluar dari ruangan, Romo Adrianus berdiri cukup lama di halaman gereja. Malam mulai turun dan pohon beringin tampak lebih gelap dari biasanya. Daun-daunnya bergoyang seolah menyembunyikan sesuatu, seolah sedang menunggu seseorang kembali. Malam itu Romo Adrianus memutuskan berbicara dengan orang yang mungkin paling tahu tentang masa lalu paroki Pak Dominikus, mantan penjaga gereja yang telah pensiun. Rumahnya berada di pinggir dusun di antara ladang jagung dan pohon kelapa. Pak Dominikus membuka pintu dengan langkah lambat. Romo, saya sudah menunggu. Saya tahu suatu saat Romo pasti datang. Romo Adrianus terkejut. Menunggu saya? Iya. Setelah patung itu digantung, saya yakin Romo akan mulai mencari yang sudah lama terkubur. Pak Dominikus menghela napas panjang lalu mempersilahkan Romo masuk. Di ruang tamu yang remang dikelilingi foto-foto hitam putih keluarga lama, Pak Dominikus mulai bercerita. Malam Yasinta meninggal, saya jaga di halaman. Saya lihat dia berlari ke pastoran, wajahnya ketakutan. Saya ingin mengejarnya, tapi Romo Marius menyuruh saya kembali ke pos jaga. Lalu tanya Romo Adrianus tegang. Setengah jam kemudian Romo keluar dari pastoran. Wajahnya pucat. Sangat pucat, seperti orang yang melihat roh. Saya bertanya, Romo Yasinta, kenapa? Pak Dominikus memejamkan mata, suaranya bergetar. Beliau hanya menjawab, mulai sekarang jangan ada yang menyebut nama itu lagi. Romo Adrianus menahan napas. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Keesokan paginya tubuh Yasinta ditemukan tergantung. Dan semua orang harus menerima bahwa itu bunuh diri. Keheningan menyelimuti ruangan. Pak Dominikus Romo berkata, pelan, menurut Bapak, Yasinta mati karena apa? Mantan penjaga itu menatap lantai sebelum menjawab. Romo, saya yakin Yasinta mati 2 kali. Romo Adrianus merasakan bulu kuduknya meremang. 2 kali. Ya, bisik Dominikus. Pertama, di dalam pastoran. Kedua, di pohon beringin. Romo Adrianus tidak mampu berkata apa-apa. Kata-kata itu seperti menampar ingatan paroki yang telah dibungkam selama 20 tahun. Saya sudah tua, Romo, kata Dominikus lirih. Tapi selama saya masih hidup, saya tahu satu hal, kebenaran tidak akan tinggal diam. Dan jika ada yang mati tanpa keadilan, rohnya akan mencari orang yang mau mendengarnya. Romo Adrianus merasa dadanya sesak, karena ia tahu suara dari ruang pengakuan itu bukan mimpi, dan sosok berkerudung hitam dalam rekaman bukan sekadar bayangan. Ada sesuatu atau seseorang yang sedang menuntut kebenaran. Dan bayangan itu baru saja membuka langkah pertama. Sejak menerima rekaman mengerikan itu, Romo Adrianus merasa langkahnya tidak lagi ringan. Setiap lorong gereja, setiap tiupan angin di malam hari seakan membawa pesan tak terlihat yang memanggil namanya. Namun ia tahu semakin dalam ia masuk, semakin dekat ia berada dengan pusat kegelapan yang telah dikubur 2 dekade. Hari-hari berikutnya, Romo Adrianus mulai menyelidiki orang-orang yang pernah dekat dengan Yasinta. Salah satunya adalah Bu Magdalena, mantan anggota koor, yang kini bekerja sebagai penjahit di pasar Maumere. Ketika Romo datang ke kiosnya, wajah perempuan itu langsung berubah pucat. Romo? Saya tahu pasti Romo akan bertanya soal itu, katanya dengan tangan bergetar sambil menutup kain yang ia jahit. Soal Yasinta, tanya Romo lembut. Bu Magdalena menunduk. Ya, soal dia. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan, malam sebelum Yasinta meninggal. Dia datang padaku. Wajahnya bengkak, matanya merah. Dia bilang ingin mengungkap sesuatu pada umat, sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Apa itu? Romo bertanya. Bu Magdalena menahan air mata. Dia bilang, seseorang dari gereja telah menyakitinya. Tapi Yasinta tidak menyebut nama. Katanya kalau dia bicara seluruh paroki bisa hancur. Romo Adrianus merasakan jantungnya berdegup keras. Saya minta Yasinta tidur di rumahku malam itu, tapi dia menolak.
Katanya dia harus mengatakan sesuatu kepada seseorang di pastoran. Bu Magdalena menatap Romo penuh ketakutan. Keesokan paginya, dia sudah tergantung di pohon beringin. Kata-kata itu membuat udara di kios terasa membeku. Sore itu awan gelap menggantung rendah di atas Wairklau. Romo Adrianus pulang ke gereja sambil membawa selendang tua Yasinta USB berisi rekaman dan catatan kecil hasil wawancaranya. Ia duduk di meja kerjanya menyalakan lilin lalu mulai membaca setiap catatan warga. Semua benang merah menuju satu titik. Pastoran lama, ruang bawah tanah yang disemen, dan nama Yasinta yang tidak boleh disebut. Romo Adrianus menatap denah paroki yang ia temukan sebelumnya. Area pohon beringin dan kamar bawah tanah memang hilang dari arsip, seolah-olah seseorang ingin menghapus bukti keberadaan ruangan itu. Kalau begitu gumamnya aku harus melihatnya sendiri. Dengan membawa kunci tua yang ia temukan di laci kantor Romo Marius, ia menuju pastoran lama di belakang gereja. Bangunan itu gelap dingin dan dipenuhi debu. Aroma lembab menyergap begitu ia membuka pintu. Lorong sempit mengarah ke sebuah pintu kayu berat yang disemen sebagian. Retakan kecil terlihat di pinggir dinding, seolah beton itu mulai rapuh dimakan waktu. Romo Adrianus menyorotkan senter. Di antara debu yang beterbangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding bekas goresan kuku pada dinding panjang, dan dalam seperti seseorang pernah menggaruknya dalam keputusasaan. Jantung Romo berdegup kencang. Ia menyentuh goresan itu pelan dan berbisik, "Yasinta, apa yang terjadi pada malam itu?" Gemerisik halus terdengar dari balik dinding, seperti suara nafas atau suara langkah jauh. Romo mundur selangkah menggenggam rosario di dadanya. Namun sebelum ia pergi angin dingin, tiba-tiba mengalir melewati lorong, padahal tidak ada jendela terbuka. Lilin kecil yang ia bawa padam seketika. Di tengah gelap suara perempuan berbisik, "Romo, tolong." Romo tertegun menahan napas. Suara itu tidak datang dari ruang pengakuan, tidak dari mimpi, tidak dari angan-angan. Suara itu berasal dari balik dinding yang disemen. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, suara itu hilang. Romo Adrianus berdiri sendirian dalam gelap, tubuhnya gemetar, namun tekadnya menguat. Ada seseorang atau sesuatu yang meminta untuk didengar. Malam itu badai menghantam Maumere. Kilat menari di langit, hujan deras menggedor genteng gereja. Di tengah gemuruh itu, Romo Adrianus menyalakan sebatang lilin di depan patung Bunda Maria, meletakkan selendang Yasinta di bawah kaki patung dan berdoa. "Jika ini adalah permintaanmu Bunda, tunjukkan jalannya. Aku siap membawa terang pada apapun yang tersembunyi." Saat ia menutup mata, pintu kamar tiba-tiba bergetar 3 kali. Tok, tok, tok. Pukul 03 Solo. Romo membuka pintu perlahan. Tidak ada siapapun, hanya koridor gelap dan aroma tanah basah dari hujan. Namun di pegangan pintu ia menemukan sesuatu seutas rosario patah persis seperti yang digambarkan umat dalam mimpi-mimpi mereka. Manik-manik, kayunya berwarna tua manik, pusatnya terukir huruf yang sudah pudar. MUI. Romo Adrianus memejamkan mata. Ia tahu ini adalah tanda Yasinta tidak hanya meminta doa, tetapi meminta kebenaran. Esok paginya ia memanggil rapat terbatas para tokoh paroki, ketua lingkungan, koordinator liturgi, penatua umat, dan beberapa saksi lama. Ketika semua duduk, Romo menatap mereka dengan sorot mata yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, tenang tetapi penuh tekad. "Ada sesuatu yang telah disembunyikan dari kita selama 20 tahun," katanya. "Dan sekarang orang itu atau roh itu meminta kita melihatnya kembali." Ruangan sunyi. Tidak ada yang berani berkata-kata. Hingga akhirnya seorang penatua berbisik, "Romo, apa yang sebenarnya Romo temukan?" Romo Adrianus menatap rosario patah di tangannya. "Yang saya temukan," katanya pelan, "adalah bahwa Yasinta tidak pernah pergi. Dan di luar gedung gereja pohon beringin tua bergoyang pelan seperti mengangguk setuju." 3 hari setelah badai besar itu, paroki Wairklau masih diliputi suasana tegang. Pohon beringin tua yang selama ini menjadi pusat ketakutan kini seperti menunggu sesuatu, entah jawaban atau pengakuan. Dan pengakuan itu akhirnya datang pada suatu pagi yang mendung ketika lonceng paroki belum sempat dibunyikan. Seorang perempuan berkerudung hitam muncul di gerbang gereja. Langkahnya goyah, wajahnya pucat, seolah telah mengembara terlalu lama. Ia memeluk sebuah tas kain lusuh dengan sangat erat. Warga yang melihatnya merapatkan tubuh ragu, apakah harus menyapanya atau menghindar. Perempuan itu melangkah ke tengah halaman gereja, lalu tiba-tiba berlutut di atas tanah basah. Suaranya pecah ketika ia berteriak, "Romo, saya tidak ingin Bunda terluka lagi. Akulah orang yang menggantung patung itu." Warga serentak menutup mulut, beberapa mundur ketakutan. Romo Adrianus yang baru saja keluar dari pastoran berhenti di anak tangga. Ia memandang perempuan itu lama, lalu mendekatinya perlahan. "Siapa namamu?" tanya Romo lembut. Perempuan itu menatapnya dengan mata sembab. "Saya Teresia Merianti."
Dulu saya koordinator koor paroki. Beberapa orang saling berbisik. Nama itu pernah ada di daftar koor sebelum hilang 20 tahun lalu. Merianti mulai menangis terisak. Yasinta adalah sepupuku. Saya orang terakhir yang bicara dengannya sebelum dia ditemukan. Romo Adrianus menahan napas. Warga mendekat membentuk lingkaran namun tetap menjaga jarak. Saya harus mengaku Romo, kata Merianti. 20 tahun lalu Yasinta datang ke rumah saya. Dia bilang ingin membuka semuanya. Dia ingin jujur tentang apa yang terjadi dengannya di pastoran malam itu. Dan apa yang terjadi, suara Romo hampir tak terdengar. Dia menyebut nama seseorang. Seseorang yang waktu itu kami anggap suci. Mata Merianti bergetar. Yasinta diberi peringatan keras. Dia dipaksa diam. Dia ketakutan. Sangat ketakutan. Air matanya jatuh satu persatu. Saya terlalu takut akan skandal. Takut umat hancur. Takut dosa besar menimpa paroki. Saya memaksa Yasinta diam. Saya bahkan merobek surat yang dia bawa. Surat pengakuan. Romo Adrianus merasakan dunia di sekelilingnya menjadi sunyi. Merianti melanjutkan, malam itu Yasinta lari ke pastoran. Saya menyusul, tapi sudah terlambat. Dia sudah ditahan seseorang. Warga menahan napas. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan yang kini disemen itu. Tapi ketika saya melihat Yasinta keluar lagi, langkahnya sudah tidak stabil. Pakaian koornya robek, tangannya berdarah. Dia bilang, "Aku harus pergi dari sini." Merianti menangis keras. Keesokan paginya, dia tergantung, tapi saya tahu itu bukan bunuh diri. Saya tahu. Beberapa orang mulai menangis, beberapa menatap tanah tak mampu menanggung rasa bersalah. Romo Adrianus bertanya pelan, "Lalu, mengapa kau menggantung patung Bunda Maria?" Merianti menggigit bibirnya hingga berdarah. Karena tidak ada yang mau ingat, semua memilih diam. Semua berpura-pura, Yasinta tidak pernah ada. Tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa tidur. Dalam setiap mimpiku, Yasinta datang sambil membawa rosario patah dan berkata, "Sebut namaku." Ia menggenggam tas lusuhnya lebih erat. Setiap malam saya bermimpi Bunda berdiri di bawah pohon beringin dan memandang saya. Bunda tidak marah, tapi terluka. Dan saya tahu, hanya kejadian besar yang bisa membuat paroki ini mau melihat kembali masa lalu. Ia menunduk bahunya bergetar hebat. Saya menggantung patung itu, bukan untuk menghina Bunda, tapi untuk memaksa semua orang mengingat Yasinta. Mungkin saya salah. Tapi saya tidak tahu cara lain. Hening panjang. Kemudian Romo Adrianus berlutut di depan Merianti. Ia memegang kedua tangannya dengan lembut. "Anakku, kebenaran tidak datang melalui kekerasan. Tapi aku tahu, rasa bersalah bisa membuat orang tersesat." Merianti menangis semakin kencang. Romo melanjutkan, "Namun hari ini, kau telah membuka sesuatu yang terkunci selama 20 tahun. Bukan untuk menuduh, tapi untuk menyembuhkan." Ia mengambil tas kain Merianti dan membukanya. Di dalamnya ada sebuah amplop kuning tua. Surat Yasinta yang pernah dirobek direkatkan kembali dengan selotip tua, huruf-hurufnya memudar, namun masih terbaca. Kalimat terakhir membuat semua orang merinding. "Jika esok aku tak ada, maafkan orang yang memilih diam. Aku hanya ingin orang-orang tahu, aku mencintai dengan jujur." Beberapa wanita menutupi wajah, pria-pria paroki menunduk dalam rasa bersalah yang menyesakkan. Romo Adrianus berdiri dan berkata lantang, "Hari ini, kita tidak hanya mengingat Yasinta, kita meminta maaf kepada dia, kepada Bunda, dan kepada diri kita sendiri." Ia mengajak seluruh umat menuju pohon beringin. Di sana di bawah akar tua yang menjuntai mereka menyalakan lilin-lilin kecil. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, tidak dingin seperti biasanya. Romo Adrianus memimpin doa. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Semoga cahaya Tuhan menyinari jiwa Yasinta. Semoga Bunda Maria memeluknya. Semoga paroki ini menemukan keberanian untuk tidak pernah diam lagi di hadapan ketidakadilan. Tangis pun pecah. Bukan tangis ketakutan, melainkan tangis penyembuhan. Dalam waktu yang bersamaan, seorang anak kecil menunjuk ke lubang akar beringin. Di sana seolah tersingkap oleh angin tampak patung kecil Bunda Maria, wajahnya tersenyum lembut. Merianti menutup mulutnya gemetar. Itu senyuman Bunda yang ada dalam mimpiku. Romo Adrianus mengangkat patung itu, pelan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Yasinta sudah pulang," katanya. Dan untuk pertama kalinya setelah 20 tahun, paroki Wairklau kembali merasakan kedamaian.